Malam kembali memeluk. Di ruang privat ini, di antara batas tipis imajinasi dan realita, kita bertemu lagi. Tarik nafasmu perlahan, hembuskan. Biarkan suara ini menjadi teman setiamu di keheningan. Ingat, setiap bisikan di sini adalah rahasia, dan setiap cerita adalah pelarian. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri sebuah memori. Titik awal, di mana warna duniaku tiba-tiba berubah. Semuanya bermula dari kepolosan. Aku ingat masa itu. Bangku sekolah menengah, kelas 2 SMP. Di sanalah gerbang itu terbuka. Aku punya seorang teman dekat, sahabat satu tongkrongan. Kami sangat dekat. Tidak ada firasat aneh sedikit pun. Tidak ada bayangan tentang sebuah dunia lain. Dunia penuh warna yang tersembunyi di balik seragam kami. Awalnya hanya sebuah ajakan biasa. Sini, kita nonton video bareng, bisiknya saat itu. Kami duduk berdampingan, bahu bersentuhan, menatap layar kecil di sudut ruangan yang sepi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sungguh, hanya sebatas itu. Tontonan rahasia 2 remaja laki-laki. Tidak ada sentuhan, tidak ada niat yang terucap. Hanya degup jantung yang entah kenapa berdetak lebih kencang di ruangan yang mendadak terasa sangat panas. Aku pikir itu hanya kenakalan biasa. Aku tidak tahu bahwa di balik layar itu dia sedang menguji pertahananku. Dia sedang mempersiapkan diriku untuk sebuah tawaran yang akan mengubah seluruh hidupku. Malam itu, di bawah selimut ketidaktahuan, sebuah pintu rahasia terbuka, dan aku melangkah masuk ke dalamnya. Keempat atau kelima kalinya kami duduk di kamar itu. Udara terasa berbeda. Ada keheningan yang lebih berat, seolah dinding kamar menyempit dan mengurung kami berdua. Lalu, dia membisikkan sebuah permintaan liar yang seketika menghentikan aliran darahku. Sebuah kalimat yang meruntuhkan batasan persahabatan. Aku terkesiap kaget. Bagaimana bisa? Lewat mana? Tanyaku saat itu dengan sisa kepolosan yang kini terasa bodoh. Dia usianya di atasku, lebih dewasa dariku, dan dia sangat tahu cara meruntuhkan pertahananku. Awalnya, aku menolak keras. Instingku menolak melangkah lebih jauh. Tapi dia menatapku. Ya sudah, kita pelukan saja, bujuknya. Malam itu, di balik pintu yang terkunci, aku merasakan pelukan erat dari seorang laki-laki. Hangat, asing, tapi anehnya membuatku merasa sangat nyaman. Dalam seminggu, kami bisa bertemu 2 hingga 3 kali. Di luar, kami bersembunyi di balik topeng sahabat satu tongkrongan, tanpa ada yang curiga. Tapi di ruang sepi, dia tidak pernah menyerah. Coba aja dulu, enak kok. Bisiknya terus-menerus, perlahan menghipnotisku. Rasa nyaman itu akhirnya bermutasi menjadi rasa penasaran yang mematikan akal sehat. Pertahananku hancur. Aku menyerah. Pelan-pelan, pintaku dengan suara bergetar.
Janji enak itu ternyata hanya ilusi. Yang kurasakan hanyalah rasa sakit luar biasa, merobek fisik dan batinku. Sakit yang begitu menyiksa. Hingga 4 hari setelahnya, aku bahkan tak sanggup untuk sekadar duduk. Namun, di balik rasa sakit pertama yang menyayat itu, sebuah batas telah terlewati selamanya. 4 hari berlalu, dan rasa sakit itu masih membekas. Luka dari sebuah permulaan yang kupikir takkan pernah kuulang. Jangankan untuk mengulanginya, untuk duduk saja rasanya begitu menyiksa. Saat kami bertemu lagi, ada canggung yang menebal di antara kami. Tatapan kami sering tak sengaja bertemu, lalu membuang muka, menyimpan rahasia gelap yang hanya kami berdua yang tahu. Tapi dia tidak berhenti. Ajakan itu datang lagi. Kali ini aku menolak untuk membiarkannya menembus lebih dalam. Luka pertamaku belum sembuh. Di pertemuan kedua kami, aku hanya memintanya tengkurap, dan aku berada di atasnya, mencari pelepasan hanya lewat sentuhan dan gesekan, mencari kenikmatan tanpa harus menahan perih yang sama. Anehnya, di titik inilah semuanya benar-benar berubah. Janjinya malam itu bahwa rasanya akan enak perlahan mulai terbukti. Rasa sakit di awal itu memudar, perlahan digantikan oleh gelenyar nikmat yang asing. Gelap, namun memabukkan. Ketakutanku kalah oleh nafsu. Kecanggunganku berubah menjadi candu. Pada akhirnya, bukan lagi dia yang membujuk, tapi aku sendiri yang mulai memintanya. Aku mencari kenikmatan itu. Kami tidak punya ikatan. Bukan pacar. Hanya teman satu tongkrongan yang sekadar bersenang-senang, mencari pelampiasan. Kami melakukannya kapanpun hasrat itu datang. Menunggu momen saat rumah benar-benar sepi. Saat orang tua sedang tidak ada. Sebuah pelarian di balik pintu yang terkunci, di mana kami menjadi budak dari hasrat yang tak pernah berani kami akui. Waktu terus bergulir. Dari kelas 2 SMP hingga seragam kami berganti abu-abu di SMA. Rutinitas gelap ini terus berlanjut tanpa henti. Kami terikat oleh benang rahasia yang sama. Seminggu sekali, atau saat masa libur sekolah tiba, kami selalu mencari celah di antara kewaspadaan dunia nyata. Rumahku, atau rumahnya. Kami sabar menunggu hingga bangunan itu benar-benar kosong dan sepi, tanpa ada sedikit pun kehadiran orang tua. Jika rumahku sedang kosong, dia yang akan datang menemuiku. Begitu pula sebaliknya. Kami berani mengambil resiko besar di bawah atap rumah sendiri, menuruti hasrat yang kian lama kian tak terkendali. Tidak ada tempat yang jauh, hanya kamar tidur biasa yang menjadi saksi bisu pelarian kami berdua. Tentu saja, setiap kenikmatan yang terlarang selalu diiringi oleh rasa takut yang memburu. Kami tak pernah tertangkap basah oleh orang tuaku, tapi ada satu momen yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Hari itu, aku berada di rumahnya. Kami mengira semuanya aman terkendali. Kakaknya yang bekerja di Jakarta
biasanya tidak pernah pulang tiba-tiba. Kami sedang terhanyut dalam rahasia kami saat seketika terdengar suara mobil memasuki pekarangan depan. Kakaknya pulang tanpa memberi kabar. Langkah kaki itu mendekati pintu masuk. Panik menyergap seketika. Kami kalang kabut di dalam kamar. Aku segera mencari tempat paling aman untuk bersembunyi dengan terburu-buru. Di sudut sempit itu, dengan keringat dingin yang mengalir membasahi pelipis, aku menahan napasku, mendengarkan langkah kakaknya dari balik dinding dengan sisa-sisa adrenalin. Beruntung, keberadaanku tak terlihat sama sekali. Aku selamat hari itu. Tapi debaran jantung di persembunyian itu, rasa takut akan kehancuran jika kami ketahuan. Anehnya, justru membuat ikatan rahasia ini semakin tak terpisahkan. Sampai akhirnya, aku lelah hanya menjadi bayangan di dalam kegelapan. Memasuki tahun kedua di SMA, wawasanku tentang dunia ini semakin terbuka. Aku sadar, ada kehidupan pelangi yang nyata di luar sana. Dan aku menolak jika hanya dijadikan tempat pelampiasan semata. Aku menuntut sebuah kepastian darinya. Kamu itu maunya seperti apa sama aku? Tanyaku malam itu, menembus keheningan. Dia terdiam, lalu membalas pelan. Memangnya kamu maunya gimana? Tatapanku tak lepas darinya. Aku ingin lebih dari sekedar pelarian sesaat. Lalu kesepakatan itu pun tercipta. Ya sudah, kalau kamu memang maunya pacaran, ayo. Tapi kita backstreet, ucapnya tegas. Ya, backstreet. Sebuah rahasia di atas rahasia. Lingkaran pertemanan kami, anak-anak tongkrongan yang sama sekali tak boleh tahu. Sebuah sandiwara yang menegangkan. Di luar, kami hanya dua sahabat karib yang sering nongkrong bersama. Tapi di balik pintu, semuanya berbeda. Pernah suatu ketika, aku berada di rumahnya yang sedang sepi. Tanpa aba-aba, teman-teman kami datang dan mengetuk pintu rumah. Jantungku bergemuruh. Kami terjebak di dalam kamar yang pintunya sengaja dikunci. Dia berusaha tenang, berlagak santai layaknya tak terjadi apa-apa. Lalu dia pergi membuka pintu. Alasannya, dia bilang ke mereka kalau dia baru saja ingin pergi membeli minum. Mereka percaya begitu saja, tanpa ada kecurigaan sama sekali. Keluarga, teman-teman terdekat, tak ada satupun yang mencium aroma kedekatan kami berdua. Semuanya terbungkus rapi dalam kebohongan yang kami nikmati. Layaknya sebuah hubungan yang diikat dalam kegelapan. Racun perlahan mulai menyebar. Hubungan kami tidak seindah kelihatannya. Kami nyaris setiap hari bertengkar. Hal-hal kecil bisa dengan mudah menjadi percikan api yang membakar. Aku akui, aku menjadi sangat egois. Saat hasratku memanggil dan dia sedang malas, aku memperpanjang masalah itu. Kau ini bagaimana? Saat kau mau, aku selalu ada. Sergahku penuh amarah saat itu. Aku bahkan nekat mengancam akan mencari pelampiasan di luar sana. Walau sebenarnya itu hanya sekadar gertakan agar dia menuruti kemauanku. Dan pada akhirnya, dia selalu menurut. Tapi ada satu hal yang tak bisa kutoleransi. Cemburu. Suatu hari di masa SMA, aku mengetahui kalau dia sedang mendekati seorang perempuan. Dan parahnya, perempuan itu merespons
balik. Darahku mendidih. Aku sangat posesif. "Ngapain? Kan ada aku di sini," kataku padanya, menuntut kesetiaan. Bagiku, dia sudah cukup, dan aku tak akan mencari yang lain selama dia pun tak mendua. Di sisi lain, aku pun pernah mencoba berlari dari kenyataan kelam ini. Pernah ada niat di hatiku untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang lurus. Aku memutuskan untuk mendekati seorang perempuan, meski belum sampai tahap berpacaran. Melihat itu, gantian dia yang terbakar api cemburu. Aku mencoba memberinya pengertian, menjelaskan bahwa aku benar-benar ingin berubah dan bertobat. Selama 2 atau 3 bulan, aku mencoba bertahan mendekati perempuan itu. Tapi, semuanya terasa sia-sia. Aku sadar jika semua pelarian yang memabukkan itu pada akhirnya harus menemui titik puncaknya. Hubunganku dengan dia, si F, perlahan mulai merenggang. Entah karena dia yang mulai bosan setelah sekian lama bersamaku, atau hal lain. Yang jelas, pesanku sering tak berbalas. Dia tak lagi merespons panggilanku seperti dulu. Dan penolakan itu memancing sisi gelapku. Karena aku sudah tahu betul seluk-beluk kehidupan pelangi ini. Aku tahu cara mencari pelampiasan lain. Di sebuah malam yang sepi, jari-jariku menari di atas layar ponsel, membuka sebuah aplikasi kencan, Nerpi. Tak butuh waktu lama, aku menemukan seseorang yang jaraknya hanya sekitar 20 menitan dari rumahku. Tanpa berpikir panjang tentang konsekuensinya, aku menemuinya. Kami bertemu dan sekedar bersenang-senang. Tapi, sebuah kesalahan fatal terjadi. Saat kami sedang berpelukan, tanpa sepengetahuanku, dia diam-diam mengambil foto kami berdua. Sebuah jepretan kamera tersembunyi yang akan menjadi awal dari kehancuranku. Orang baru ini, entah karena sedang butuh uang atau apa, dia menggunakan foto itu sebagai senjata. Dia mulai mengancamku. Dia memalakku, meminta tebusan uang untuk menghapus foto pelukan kami itu. Malam itu, rasa nikmat dari pelarian sesaat berubah menjadi teror yang mencekik leherku. Aku terjebak tanpa tahu harus berbuat apa. Jantungku serasa mau copot. Ancaman itu terasa begitu nyata dan mengikat leherku. Dia meminta uang tebusan sebesar Rp150.000 untuk menghapus foto pelukan kami. Angka yang mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang, tapi bagiku, seorang pelajar yang uang jajannya hanya 20.000 sehari, itu adalah jumlah yang sangat besar. Aku benar-benar kalut. Ketakutan terbesarku adalah jika foto itu sampai viral. Apalagi ini menyangkut dunia berwarna. Rahasia gelap yang tak pernah kubayangkan akan terbongkar dengan cara sehina ini. Dalam keputusasaan yang menggelapkan mata, uang itu kuberikan padanya. Syukurlah dia menepati janjinya untuk menghapus foto itu. Dan setelahnya, nomornya langsung kublokir. Aku pikir semuanya sudah selesai dan aku aman. Tapi ternyata petaka sesungguhnya baru saja dimulai. 2 atau 3 hari kemudian, wali kelasku tiba-tiba menanyakan uang kas itu untuk membeli sebuah keperluan sekolah. Tubuhku membeku di tempat. Aku tergagap, beralasan bahwa uangnya sudah terpakai. Tentu saja mereka menuntut penjelasan. Aku ditarik ke ruang bimbingan konseling, ruang BK. Di sana, di bawah tatapan tajam guru BK dan wali kelas, aku diinterogasi habis-habisan. Mereka bertanya
Untuk apa uang itu? Dan siapa orang yang memeras kencanku? Aku terpojok. Di ruangan itu, dinding kebohonganku mulai runtuh. Di ruang BK yang dingin itu, aku merasa ditelanjangi oleh tatapan mereka. Guru pembimbing dan wali kelasku terus mencecarku tanpa henti. "Siapa orang itu? Dari mana kamu mengenalnya?" selidik mereka tajam. Terpojok dan tak punya pilihan, aku akhirnya membuka mulut. Aku menceritakan semuanya dari awal. Aku mengakui bahwa orang yang memeras uangku itu adalah teman kencanku. Mendengar pengakuanku, mereka semakin menekan. Mereka menyudutkanku untuk jujur. Apakah aku benar-benar bagian dari dunia berwarna itu? Dan dengan sisa keberanian yang hancur lebur, aku mengangguk. Aku jujur pada mereka. Tapi sebelum aku melangkah keluar dari ruangan itu, aku memohon dengan sangat. "Tolong, jangan sampai orang tua saya tahu." Rintihku memohon belas kasihan. Dan di hadapanku, mereka berdua mengiyakan permintaanku. Mereka setuju untuk menjaga rahasia itu. Siang itu, sekitar waktu zuhur, aku kembali ke kelas dengan perasaan lega yang teramat palsu. Aku mengira badai telah berlalu dan rahasiaku tetap aman dari jangkauan keluargaku. Tapi ternyata sebuah janji bisa dengan mudahnya diingkari. Saat bel pulang sekolah berbunyi, duniaku runtuh seketika. Seorang temanku menghampiriku dengan raut wajah tegang. Dia membawa kabar yang membuat darahku membeku. "Hei, 2 guru tadi, mereka baru saja pulang dari rumahmu," bisiknya pelan. Pengkhianatan. Mereka telah membongkar semuanya tanpa persetujuanku. Semua rahasia gelap yang mati-matian kusembunyikan kini telah sepenuhnya sampai di telinga orang tuaku. Aku melangkah pulang dengan perasaan hancur, menyeret kaki yang terasa seperti dipasung. Setibanya di rumah, badai sesungguhnya langsung menghantamku. Kedua orang tuaku sudah berkumpul dan menungguku. "Apakah kamu memang benar seperti itu?" tanya mereka, memecah keheningan yang menakutkan. Duniaku berhenti berputar. Aku tak bisa lagi berlari. Aku tak bisa lagi bersembunyi. Dengan dada yang sesak, aku menjelaskan semuanya pada mereka. Aku mengakui bahwa aku telah terjerumus ke dunia pelangi itu sejak aku duduk di bangku SMA. "Sama siapa?" selidik mereka tajam. Aku terdiam bimbang, ketakutan mencekik leherku. Jika aku berbohong, semua akan semakin hancur. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, kusebutkan bahwa dia adalah teman satu tongkronganku sendiri. Kekecewaan memancar begitu jelas dari sorot mata mereka. Mereka terkejut, hancur, dan sangat membenci temanku itu karena telah membawaku ke jalan ini. Namun, di balik kemarahan itu, hanya ada satu hal yang benar-benar mereka pinta. Mereka ingin aku berubah. Mereka ingin aku kembali ke jalan yang lurus. Uang tebusan Rp150.000 itu pada akhirnya menjadi pemantik kecil yang membakar habis seluruh kehidupan ganda yang kubangun dengan rapi. Menyakitkan memang, dipaksa keluar dari selimut kebohongan dengan cara yang begitu brutal. Tapi kini
Keluargaku sudah mengetahui semuanya. Dan malam ini, di ruang privat ini, aku akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Aku telah memutuskan untuk berhenti. Sampai detik ini, aku sudah bertobat dan memilih untuk kembali ke jalan yang lurus. Meninggalkan setiap bisikan terlarang itu, menyisakan pelajaran paling mahal dalam hidupku.